Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila dengan NIM 12010823829. Materi yang akan saya bahas yakni mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Tentu saja pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan penting. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sudah diaplikasikan hampir di seluruh bangsa dunia dengan menggunakan nama yang berbeda-beda, seperti Civic Education, Citizenship Education, dan Democracy Education. PKN sendiri mempunyai peran penting dalam mempersiapkan kewarganegaraan yang cerdas, bertanggung jawab, serta berkeadaban. Jadi, tujuan penting pendidikan kewarganegaraan ini menurut Rumusan Civic Internasional 1995 bahwa pendidikan demokrasi sangat penting bagi pertumbuhan civic maupun citizenship untuk mengatasi political apatisme demokrasi. Ini terdapat pada buku karangan Azumardi Azra. Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian dengan selalu mengaitkan kondisi situasional negara masing-masing. Dengan adanya perubahan-perubahan, maka perguruan tinggi harus mencapai tujuan. A. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. B. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. C. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. D. Mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Konsekuensi PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekarya setiap lulusan perguruan tinggi. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan sebagai pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi faham ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan, keilmuan, antroposentrisme, dan kosmosentrisme. 2. Nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok tertentu atau lapisan tertentu. 3. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia sensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. 4. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa,
Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan. Sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi faham egoisme keilmuan atau puritanisme, otonomi keilmuan, liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan. 5. Nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan ketiga keadilan Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. 5 dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap negara bangsa bersama-sama menyebutkan pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education, democracy education, civil education, dan sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKN di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri. Baiklah, terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.